Udah dia disentuh aja sudah pikirannya udah lain-lain. Asik. Shalom semuanya. Terima kasih untuk pelayanan tante-tante, pengajar. Terima kasih untuk ceritanya yang bagus. Nah, sekarang Fiorentina akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Alkitab berkata Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Kali ini Kirin ingin menghafal Yohanes pasal 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Hai teman-teman, saya akan membaca ayat hafalan dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 yang berbunyi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dadah, terima kasih. Shalom dadah. Jumpa lagi dalam ibadah kita sekolah minggu GKI. Haleluya Bonta. Apa kabar adik-adik? Mudah-mudahan adik-adik semua sehat ya, dimanapun adik-adik berada. Nah, pada pagi hari ini adik-adik sudah siap untuk beribadah? Sebelum beribadah, adik-adik siapkan Alkitab dan persembahannya ya. Nah, untuk saat ini kita undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi sebuah pujian yang mengatakan selamat pagi Bapak.
Adik-adik, silakan duduk kembali. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita menyanyikan sebuah pujian. Kami bawa pujian. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Esti. Dan sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan sebuah pujian yang menyatakan baca kitab suci doa tiap hari. Salam, selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali minggu pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara sekolah minggu. Dan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Semoga anak-anak semua sehat-sehat dan siap untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Tolong juga Bu Guru yang menyampaikan, pakai Bu Guru untuk menjadi saluran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah Aku dan Kau spesial di hati Tuhan. Tema yang sangat indah sekali ya. Terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Silahkan perhatikan di Alkitabnya dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan berikut ini. Kitab Yohanes. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan. Ya, kita sudah membaca
baca firman Tuhan. Masih ingat tema kita tadi? Tema kita adalah aku dan kau spesial di hati Tuhan. Spesial itu apa sih, Tante Robi? Siapa yang tahu arti kata spesial? Spesial itu sama dengan istimewa, sama dengan kita itu berharga di hati Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan, spesial di hati Tuhan. Menurut adik-adik, apa sih yang membuat Tuhan mengatakan kalau kita itu spesial? Kira-kira apa? Apa karena kalian pintar? Apa karena kalian banyak teman? Atau apa karena kalian banyak talenta? Bukan itu yang membuat kita itu spesial di hati Tuhan. Membuat kita itu istimewa di hati Tuhan. Seperti lagu kita tadi mengatakan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, maka kita itu istimewa. Kita akan belajar mengapa Tuhan kok mengatakan kita itu istimewa di hatinya. Apa buktinya? Yang pertama adalah Tuhan Yesus rela mati bagi kita karena kita istimewa, karena kita spesial di hatinya. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni kesalahan kita, untuk menggantikan kita yang berdosa ini, yang seharusnya kita ini yang dihukum karena banyak dosa pelanggaran kita, tetapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita di kayu salib. Dia mati untuk kita supaya kita selamat, supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga, tidak jadi dihukum karena kita melakukan kesalahan dan dosa. Kita ditebusnya, kita diampuninya, dan kita diselamatkan. Itu bukti yang luar biasa bahwa kita itu spesial di hati Tuhan. Tuhan Yesus rela mati untuk kita, menebus dosa kita. Kemudian yang kedua, firman Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat yang keempat. Tante Robi baca untuk adik-adik semua. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Itu firman Tuhan mengatakan bahwa engkau berharga di mataku dan mulia, aku mengasihi engkau. Nanti itu menjadi ayat hafalan kalian ya. Firman Tuhan berkata kita ini berharga di mata Tuhan. Kita itu mulia. Kita diciptakan, diberi kemampuan, diberi kepintaran, melebihi dari ciptaan-ciptaan yang lain. Itu karena kita spesial di hati Tuhan. Oh, luar biasa ya anak-anak, senang sekali kita spesial di mata Tuhan. Kemudian apa bukti yang lainnya kalau kita itu spesial di hati Tuhan? Yang ketiga, kita diberi kemampuan, kita diberi kepintaran yang berbeda-beda. Nah, Tuhan mau kita pakai kemampuan, kita pakai kelebihan-kelebihan yang ada pada kita itu untuk menolong, membantu orang lain, untuk peduli kepada sesama. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tadi. Ada cara yang sangat mudah ya untuk peduli kepada sesama. Dengan cara apa itu Tante Robi? Yaitu dengan cara
berdoa. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan tadi di dalam Yohanes 17 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Itu adalah doa dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Mengapa doa itu dikatakan sangat mudah untuk dilakukan? Mengapa kira-kira? Karena dia bisa kita lakukan kapan saja, bahkan di mana saja kita bisa melakukannya. Dan doa itu sangat besar kuasanya, sangat besar manfaatnya untuk orang-orang yang kita doakan, untuk kehidupan kita. Nah, dalam firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus mengajarkan, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9 berkata demikian, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu." Itu Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, untuk kita semua. Anak-anak semua, kita bisa melakukan kepedulian kita kepada sesama, yaitu dengan cara kita mendoakan orang lain. Kita tidak hanya mendoakan diri kita sendiri, kita bisa berdoa untuk mama papa, untuk teman-teman, untuk orang-orang yang dalam kesusahan, kesulitan. Kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bahkan kita bisa berdoa untuk presiden kita, pemerintah kita. Kita bisa berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, berdoa untuk guru-guru kita yang ada di sekolah. Itu adalah kepedulian kita kepada sesama. Tuhan mau kita spesial di mata Tuhan, kita istimewa di hati Tuhan, kita juga melakukan kepedulian kita kepada sesama, memperhatikan orang lain juga. Nah, Tante Robi punya tips yang gampang untuk kalian bisa mengingat apa saja yang perlu didoakan ya. Nah, dengan cara kalian melipat tangannya, kemudian jempol untuk mengingatkan kita orang-orang yang paling dekat dengan kita. Misalkan mama kita, papa kita, adik atau kakak kita. Kita doakan mereka. Kemudian telunjuk adalah kita doakan ibu guru kita yang ada di sekolah, kemudian guru-guru sekolah minggu. Kemudian kita juga bisa berdoa untuk Bapak Pendeta kita, Bapak Gembala sekeluarga, supaya mereka diberi kesehatan, bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Kemudian jari tengah yang paling tinggi, kita berdoa untuk Bapak Presiden, berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kemudian jari manis kita mendoakan untuk orang-orang yang dalam kesusahan. Misalkan ada teman kita yang sakit, ada orang yang ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, kita sebut nama mereka, kita doakan mereka. Kemudian yang terakhir kelingking adalah berdoa untuk kebutuhan kita sendiri, kebutuhan kita secara pribadi. Apa yang kita perlu doakan, kita doakan. Tuhan, mari kita memakai setiap kemampuan yang ada kepada kita untuk peduli kepada orang lain. Kita sudah
diberkati Tuhan, kita sudah dipilih Tuhan menjadi orang yang berharga, menjadi orang yang spesial di matanya. Maka kita tidak menikmati itu sendiri, tetapi kita juga mau berbagi kasih kepada orang lain di sekeliling kita, yaitu dengan cara yang paling gampang, yaitu dengan cara berdoa. Kita mendoakan orang-orang di sekitar kita. Bisa kita juga minta bantuan kepada kakak atau kepada mama, papa untuk membantu kita dalam berdoa. Nah, adik-adik tidak harus tunggu nanti kalau aku sudah besar baru aku bisa berdoa. Nanti aku berdoa. Bukan seperti itu. Tapi anak-anak Tuhan mulai dia dari sekolah minggu, dia sudah bisa berdoa untuk orang lain. Dia bisa peduli kepada orang lain. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, mulai hari ini kalian semua harus rajin berdoa. Yang belum bisa berdoa harus mulai belajar berdoa supaya kita bisa menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain dengan cara berdoa. Karena aku dan kau istimewa di hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Betapa kami spesial di mata Tuhan, di hati Tuhan. Kami berharga di hati Tuhan karena Tuhan sudah menebus kami, sudah memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Pada saat ini hamba berdoa untuk anak-anak semua, berkatilah mereka sepanjang minggu ini dalam kegiatan mereka. Mungkin ada yang masih ulangan atau yang sudah liburan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Biarlah diberikan kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit mara bahaya. Tuhan berkati mereka semua, juga orang tua diberkati oleh Tuhan. Berkati mereka supaya mereka belajar berdoa kepada Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan, sehingga dengan doa-doa mereka peduli kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, untuk ayat hafalan minggu depan terdapat dalam kitab Yesaya 43 ayat yang keempat bagian A yang berbunyi demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Itu ayat hafalan untuk minggu depan. Silahkan dihafal, kemudian videonya dikirim. Batas akhirnya adalah hari Kamis. Kalau hari Jumat itu sudah tutup ya. Videonya sudah dibuat. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengirim video pada minggu ini. Dan kalian bisa lihat di YouTube tadi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih untuk ibu guru yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan Aku Gembira. Menari, melompat
Engkau begitu baik bagi kami. Engkau sudah menyertai ibadah kami dalam berakhir dengan baik Tuhan. Biarlah pujian dan firman Tuhan yang kami dengar itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong kami anak-anakmu mungkin dalam ujian semester. Tuhan tolong Tuhan, dan Tuhan tolong orang tua kami juga Tuhan, dan mereka kerja dengan baik serta dan lindungi mereka dengan keberadaan, lindungi anak-anak dalam bermain kata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami tutup ibadah kami dalam Tuhan Yesus. Amin. Ibadah kita sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa, dadah.